魔神，尔敢万不将进！小心，红梦至尊！为什么？我不是说过吗？我们是兄弟，他们。为什么？我待你们如兄弟，你们为什么要这样？去死！我鸿蒙至尊以神魂起誓，终有一日，我一定会重返仙界，以血复仇。Lebih dari 800 murid melihat mayat Murongkun dan Linghu Cangkong. Dalam hati mereka, Murongkun dan Linghu Cangkong, apalagi murid di pintu luar, bahkan jika mereka melihat semua tetua pintu luar, mereka tidak mau memprovokasi mereka. Tapi sekarang mereka mati di depan mereka sendiri. Para murid juga dapat melihat dari percakapan antara Tan Yun yang berbakat, Linghu Cangkong dan Murongkun bahwa asal mula semua kebencian adalah upaya berulang-ulang Murongkun dan Linghu Cangkong untuk menyingkirkan Tan Yun, bukan insiden yang diprovokasi Tan Yun. Pada saat yang sama, para murid juga melihat dengan jelas orang seperti apa Tan Yun itu. Tan Yun tidak takut akan bahaya, kekuatan, dan ketegasan. Setelah semua orang datang untuk menyelamatkan, seorang murid perempuan Xiao Jia Biyu tiba-tiba memikirkan sesuatu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Tan Yun tidak akan takut bahwa Murongkun dan Linghu Cangkong akan terungkap, dan bunuh kami. Pada titik ini, semua orang panik dan waspada, dan bahkan puluhan orang langsung mengorbankan pedang terbang, siap untuk melarikan diri kapan saja. Pada saat ini, Mu Meng datang ke Tan Yun selangkah demi selangkah, melihat orang-orang yang panik, bibir Zhu terbuka dengan ringan, dan suara yang menyenangkan mengandung kepercayaan diri, jangan panik, semuanya, Tan Yun bukan tipe orang yang baik, pembunuh yang tidak bersalah, orang-orang. Tan Yun mengguncang seluruh tubuhnya, mengibaskan darah dari tubuhnya, memindai semua orang, kamu dan aku semua berada di pintu yang sama, dan kamu akan memasuki pintu dalam dari waktu ke waktu. Jika ada di antara kamu yang ingin membunuhku di masa depan, singkirkan ide ini sesegera mungkin. Saya, Tan Yun bertanya pada diri sendiri, sejak saya bergabung dengan klan, saya telah mengikuti aturan dan tidak pernah mengambil inisiatif untuk dendam terhadap orang lain, tetapi ini tidak berarti bahwa saya pemalu dan lemah. Bahkan jika saya membunuh mereka hari ini, saya masih bertindak sesuai dengan aturan klan. Aturan klan mengatakan bahwa siapapun yang ingin membunuh dapat dibunuh oleh lawan tanpa bersalah. Mereka yang ingin membunuhku akan membunuh mereka kecuali aku mati. Semua orang mendengar bahwa Tan Yun tidak bunuh diri, jadi mereka menyeka keringat dingin di dahi mereka, merasa lega. Pada saat ini, seorang murid laki-laki memandang Tan Yun dan berkata dengan acuh tak acuh, Saudara Tan, bolehkah saya mengajukan pertanyaan? Apa? Tan Yun Jian mengangkat alisnya. Kakak senior Tan, apakah kamu benar-benar hanya tingkat pertama dari alam jiwa janin? Murid laki-laki itu mengatakan rasa ingin tahu semua orang. Setiap orang belum pernah mendengar contoh bahwa seorang biksu tingkat pertama dari keadaan jiwa janin dapat membunuh biksu tingkat keempat. Tentu saja tidak. Tan Yun menjawab, menghapus fungsi ranah tersembunyi murid ilahi Hongmeng, dan memulihkan ranah jiwa tiga janin. Di antara kerumunan, ratusan murid tiga ranah jiwa janin, setelah melihat ranah sejati Tan Yun, memberi tahu murid ranah ganda lainnya. Semua orang masih terkejut dengan kemampuan Tan Yun untuk melompati tantangan. Ledakan. Pada saat ini, ada suara keras dari menara ruang waktu Mustar, yang tingginya ribuan meter. Semua orang mengikuti prestise, dan melihat lantai pertama menara ruang dan waktu, gerbang tertutup, perlahan memanggil. Melihat pemandangan ini, semua murid menari dengan gembira. Hehe, bagus. Menara ruang dan waktu biji Mustar terbuka. Ya, kami akhirnya menunggu sampai saat ini. Saya sangat senang, 1 bulan di dalam, tapi itu setara dengan 50 bulan di luar. Waktu pembukaan menara hanya sebentar, mari kita semua masuk dengan cepat. Ketika seorang murid Yujian terbang menuju gerbang menara, dia menemukan bahwa meskipun semua orang bersemangat, mereka tidak segera pergi. Sebaliknya, mereka tampak rakus.
Setelah lebih dari 1.900 orang meninggal di belakang Tan Yun, alam semesta jatuh ke tanah. Berhenti. Tak perlu dikatakan bahwa setiap orang sangat jelas bahwa orang-orang ini pasti telah mengumpulkan dan menyimpan beberapa mata air jiwa sebelum mereka mati, dan mereka akan berkultivasi setelah memasuki menara ruang waktu Mustard. Tan Yun melirik kerumunan, dan kemudian, dengan jentikan tangan kanannya, lebih dari 1.900 cincin semesta naik ke langit dan membawanya ke cincin semesta di antara jari-jarinya. Saudara Tan, Anda tidak dapat melihat apakah ada Thunder Soul Spring di piala Anda. Jika demikian, saya ingin membeli. Sebelum salah satu murid bisa mengatakan apa-apa, Sue Zian menatap Xingmu dan mengejek, ketika kami dikepung dan dibunuh barusan, Anda hanya menonton kegembiraan, dan memarahi Tan Yun karena tidak dapat melakukan apa-apa. Ingin membeli sekarang? Tidak mungkin. Cepat pergi. Zian, semua orang sama, jadi tolong bicara lebih sopan. Tan Yun tersenyum sedikit dan melirik semua orang. Jika kamu ingin membelinya, kamu bisa mengeluarkan batu roh yang 100 kali lipat dari harga pasar. Mungkin aku bisa mempertimbangkan untuk menjualnya. Kata-kata Tan Yun menyebabkan semua orang dengan kepala dan wajah abu-abu terbang ke lantai pertama menara ruang waktu Mustard. Mereka tiba-tiba merasa pusing dan dikirim ke tingkat menara yang berbeda oleh menara. Dalam sekejap mata, hanya 5 orang, Tan Yun, yang tersisa di ruang terbuka yang luas. Tan Yun, ayo masuk. Mu Meng tersenyum. Tunggu. Sue Zian tertawa dan berkata, Tan Yun, di antara begitu banyak cincin alam semesta, pasti ada emas, kayu, air, api, tanah, 5 mata air jiwa yang cocok untukku, tidakkah kamu ingin memberiku beberapa? Zian, jika Tan Yun ingin memberikannya, dia secara alami akan memberikannya. Kenapa kamu malu untuk bertanya? Mu Meng menatap Sue Zian dengan tatapan putih. Apa yang memalukan? Sue Zian melirik Zhong Wu Xiao dengan tatapan yang seharusnya, dan dengan sengaja mengangkat suaranya, kakak seniormu, Tan Yun adalah calon suamimu, dan bagaimana denganku? Adikmu tersayang, dia tidak berani memberikannya. Zian, jangan tutup mulut. Kata Mu Meng dengan marah. Yah, bahkan jika Zian tidak mengatakannya, aku akan memberikannya. Tan Yun menyelipkan senyum menawan di pipinya, dan segera menatap Rongrong, Meng-ya memiliki kualifikasi dual prime, jiwa janin kematian dan jiwa janin binatang buas. Selain menjadi Sage Suanyin, Xiao juga memiliki jiwa janin dari ruang kualifikasi terbaik. Zian memiliki 5 jiwa janin dari logam, kayu, air, api, dan tanah pada saat yang sama, yang juga merupakan kualifikasi kualitas terbaik yang langka. Rongrong, jiwa janin macam apa kamu? Saat berbicara, Tan Yun menempatkan total 1917 pedang terbang senjata roh tingkat rendah di tanah ke dalam cincin Qian Kun. Tan Yun tidak memakai cincin Raja Dewa yang diberikan kepadanya oleh Raja Dewa Naga Emas agar tidak terlewatkan. Gunakan itu saat kamu menjadi lebih kuat di masa depan. Setelah mendengar ini, wajah Rongrong penuh kegembiraan, dia secara alami menebak bahwa Tan Yun akan memberikan jiwanya musim semi ketika dia bertanya pada dirinya sendiri, jadi dia buru-buru berkata, saya kualifikasi tingkat tinggi, jiwa yang lahir dari guntur. Iya, ketika Tan Yun menjawab, kesadaran spiritual memasuki cincin alam semesta dan mulai menghitung semua mata air jiwa di cincin alam semesta. Dalam waktu singkat, persediaan selesai. Di antara semua piala, 23 mata air jiwa emas kelas atas, 59 kelas atas, 108 kelas menengah, dan 165 kelas rendah. Ada 12 mata air jiwa kayu kelas atas, 32 kelas atas, 68 kelas menengah, dan 85 kelas rendah. Ada 14 mata air jiwa kelas atas, 41 kelas atas, 72 kelas menengah, dan 96 kelas rendah. Ada 36 mata air jiwa api kelas atas, 77 kelas atas, 88 kelas menengah, dan 186 kelas rendah. Ada 8 mata air jiwa bumi kelas atas, 22 kelas atas, 71 kelas menengah, dan 164 kelas rendah. Ada 11 mata air jiwa angin kelas atas, 29 kelas atas, 56 kelas menengah, dan 118 kelas rendah. Ada 17 mata air jiwa guntur kelas atas, 48 kelas atas, 88 kelas menengah, dan 213 kelas rendah.
16 mata air jiwa kuno kelas atas, 55 kelas atas, 143 kelas menengah, dan 324 kelas rendah. Ada 21 mata air jiwa binatang kelas atas, 68 kelas atas, 98 kelas menengah, dan 235 kelas rendah. Ada 19 mata air jiwa ruang kelas atas, 55 kelas atas, 79 kelas menengah, dan 162 kelas rendah. Ada 15 mata air jiwa waktu terbaik, 71 kelas atas, 114 kelas menengah, dan 213 kelas rendah. Ada 17 mata air jiwa kematian kelas atas, 46 kelas atas, 101 kelas menengah, dan 188 kelas rendah. Dan ada 10 mata air jiwa terang kelas atas, 48 kelas atas, 89 kelas menengah, dan 177 kelas rendah. Melihat begitu banyak mata air jiwa, mata Tan Yun mengungkapkan kegembiraan. Mata air jiwa adalah hal spiritual yang dipelihara oleh langit dan bumi, dan itu juga merupakan hal yang tak ternilai. Sementara Sue Zian dengan penuh semangat menantikannya, cincin Tan Yun Qiankun sering berkedip, dan air mancur jiwa terbang ke depan Sue Zian. Melihat ribuan mata air Sol, mata indah Sue Zian melebar, matanya penuh kegembiraan yang tidak bisa terkandung. Zian, ada 1427 Soul Springs dengan 5 sifat emas, kayu, air, api, dan bumi, dan mereka semua ada di sini. Tan Yun tersenyum bebas, aku memberikannya padamu. Apa? Sue Zian menatapnya sejenak, dan berkata, kamu sangat memberiku. Apakah kamu yakin? Anda harus tahu bahwa tidak peduli apa peringkat air mancur jiwa, seseorang dapat disempurnakan selama 3 hari. 1427 ini dapat disempurnakan selama 4281 hari, yang sekitar 11,5 tahun. Setelah Sue Zian mendapatkan Soul Springs ini, dia bisa menggunakannya sebelum memasuki ranah Refining Soul. Tentu saja aku memberikannya padamu, mengapa kamu tidak menginginkannya? Tan Yun bercanda, aku tidak menginginkannya, aku bisa membawanya kembali. Aku mau. Sue Zian berkata, dan tiba-tiba menatap Tan Yun dengan air mata di matanya. Tan Yun, ini adalah hal-hal yang tak ternilai. Aku bahkan tidak bisa membayangkan berapa banyak batu roh yang dibutuhkan untuk membelinya. Dia mengatakan air mata dan menyelipkan pipinya. Tan Yun, sejak kecil, tidak ada yang pernah memperlakukanku dengan sangat baik. Jika kamu bukan laki-laki senior sistermu, aku ingin menikahimu. Zian, kamu tidak punya hati nurani, apakah aku tidak baik padamu? Mu Meng mengetuk Sue Zian di dahi dan tertawa, lihatlah kamu, Tan Yun memberimu jiwa musim semi, yang menggerakkanmu. Dia telah menjadi orang terbaik untukmu. Kamu adalah seorang gadis, bisakah kamu memperhatikan kata-katamu? Sue Zian menyeka air matanya dan tersenyum manis, suster, aku tersentuh. Hihi, jangan khawatir. Aku hanya membuat kesepakatan sopan dengan Tan Yun, aku tidak menangkapnya. Kamu selalu bicara tanpa sepatah kata pun. Mu Meng sedikit tak berdaya. Tidak mungkin, siapa yang membuat kecantikan ini hidup? Sue Zian menggosok tangannya dengan penuh semangat, takut bahwa jiwa musim semi di depannya akan dirampok, dan semua otaknya termasuk dalam dering semesta, dan tersenyum, dengan mata air ini, aku akan kamu bisa berlatih keras di waktu benih mustard dan menara ruang, dan ketika saya mencoba keluar dari menara, ranah saya mengejutkan Anda. Oke, kamu hebat. Mu Meng memelototkan Sue Zian, terakhir kali Tan Yun memberi Anda latihan, Anda belum berterima kasih padanya. Sungguh, saya tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Sue Zian nakal memegang lengan kanan Tan Yun dan memandangi Mu Meng, dia, tetapi saudara ipar masa depan saya, saudara ipar itu memberi saya sesuatu, bagaimana saya bisa sopan? Anda sopan, jangan hanya melihat keanehan. Oke, apa yang kamu katakan benar, aku tidak bisa mengatakannya. Mu Menling sedikit menggelengkan kepalanya, mengambil riang, hidup dan indah Sue Zian, benar-benar tidak mungkin. Oke, berhentilah membuat masalah. Waktu biji mustard dan menara ruang akan ditutup. Aku akan memberimu semua Soul Springs yang kamu butuhkan. Tan Yun berkata, The Universe Ring di antara jari-jarinya, dan waktu yang berkedip, bawah, tengah, ke atas, total 366 buah dari guntur tahap keempat yang ekstrim melayang di kaki Rongrong. Ada 4 nilai yang lebih rendah,
menengah, atas, dan ekstrim, dan total 315 mata air mata spasial, terbang ke bawah di depan Zhongwu Xiao. 4 nilai bawah, tengah, atas dan ekstrim, total 774 Meat Soul Springs dan Beast Soul Springs, muncul di bawah kaki Mu Mengya yang kecil dan indah. Begitu banyak. Mu Meng dengan senang hati meletakkan semua jiwa musim gugur ke dalam dering semesta. Di hatinya, Tan Yun adalah satu-satunya pria dalam hidupnya. Dia tidak berterima kasih padanya, dan hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan. Terima kasih Tan Yun. Zhongwu Xiao membuka mulutnya sedikit, suaranya seperti suara surga, hatinya manis seperti madu dan dia menerima jiwa musim semi. Hanya Rongrong yang melihat begitu banyak mata air jiwa, merasa sedikit bingung. Dia tidak berharap bahwa Tan Yun, yang telah membunuh musuh seperti Rami dan kejam, akan memperlakukan dirinya dengan sangat murah hati. Pada saat yang sama, dia secara alami tahu bahwa alasan Tan Yun memberi dirinya adalah karena wajah Zhongwu Xiao. Rongrong, terima kasih Tan Yun. Zhongwu Xiao menarik Rongrong dengan linglung. Setelah Rongrong tenang, ketika dia akan berbicara, Tan Yun tersenyum sedikit, sama-sama, kamu adalah kakak perempuan Xiao, jadi tentu saja kau adalah temanku. Ayam kecil Rongrong mengangguk seperti menatap nasi, yah, aku tahu. Tapi terima kasih banyak. Tan Yun mengangguk ringan, menerima ucapan terima kasihnya, dan kemudian berkata, di menara berdaulat ruang waktu seedis, 1 hari budidaya setara dengan 50 hari di luar. Saya berharap semua orang terlebih dahulu bahwa Anda akan sangat membaik pada hari menara dibuka dalam sebulan. Jadi, kamu, Zhongwu Xiao dan Mu Meng berkata serentak. Segera, kedua wanita itu menunjukkan jejak rasa malu pada wajah mereka yang cantik dan fana. Batuk-batuk. Tan Yun memandang Sue Zian dan berkata, aku punya sesuatu untuk dikatakan, terpisah dari Mengki, kamu bisa pergi ke menara. Hehe, oke. Sue Zian memandangi Tan Yun dan Sue Zian, dengan makna yang aku tahu, pedang itu terbang ke menara. Rongrong, ayo pergi. Zhongwu Xiao tersenyum, dan memimpin untuk melangkah ke menara dengan pedang terbang. Tidak ada yang memperhatikan, iri yang melintas di matanya. Rongrong mengikuti dengan cermat. Tan Yun, semua orang pergi, apa yang ingin kamu lakukan? Mu Meng berkedip dan menatap Tan Yun. Apa yang kamu bicarakan? Tan Yun berkata, dan di Mu Meng berbisik, dia yang mendominasi mencium bibir vermilionnya. Sudah lama, Tan Yun melepaskan Mu Meng, dan menghela nafas lembut di telinganya, selanjutnya, aku akan menghabiskan lebih dari 4 tahun di menara ruang waktu Mustard. Aku akan merindukanmu. Jika kamu jahat, kau tahu kamu sedang bullying. Pipi Mu Meng menghela awan, dan dia mengangguk dengan suara lembut, menara itu akan ditutup, aku akan masuk. Saat Mu Mengyi menghindari matanya dan terbang ke menara seperti pedang yang melarikan diri, sutra biru terbang ke atas, tiba-tiba melihat ke belakang, suaranya seperti nyamuk, aku akan merindukanmu juga. Setelah itu, dia terbang ke menara dan menghilang. Hahaha. Tan Yun tertawa, dan sosoknya berkedip 3 kali sebelum melewati jarak 300 kaki. Ketika dia memasuki lantai pertama menara, dia merasa pusing. Pada saat berikutnya, visinya berubah dan dia muncul di sebuah ruangan dengan jari-jari 300 meter. Kamar Zhang. Waktu biji mustard dan menara ruang setinggi 1000 kaki, dibagi menjadi 333 lantai. Setiap lantai dibagi menjadi 10 ruang latihan. Kecuali untuk lantai pertama, yang memiliki gerbang, setiap lantai dan setiap ruang latihan tidak memiliki pintu. Dinding antik antara setiap lapisan tidak bisa dihancurkan dan memiliki efek menghalangi kesadaran spiritual. Ketika para murid berkultivasi, mereka tidak perlu khawatir terganggu atau mengintip sama sekali. Di tengah ruang latihan, hanya ada satu arai teleportasi yang mengarah ke lantai pertama. Sejak waktu dan ruang biji mustard disempurnakan di menara, ruang internal 100 kali lebih besar dari penampilan menara. Tan Yun melewati lututnya di tengah ruang latihan, berkonsentrasi dengan tenang, mengesampingkan pikiran yang mengganggu, dan mencapai keadaan di mana hatinya masih air. Teknik kondensasi Hongmeng. Qi. Ketika tangan Tan Yun dicap di dadanya, tiba-tiba, aura kaya surga dan bumi di sekitar tubuhnya, seperti lautan awan, berguling ke dahinya. Di bagian atas menara waktu-waktu Mustard, formasi kondensasi besar diatur. Oleh karena itu, menara terus-menerus dan gila melahap.
Setelah aura surga dan bumi di atas kota peninggalan, aura disuntikkan ke ruang praktik setiap kultivator. Dalam sekejap mata, 2 bulan telah berlalu di menara. Tan Yun menambahkan 3 bulan berkultivasi sebelumnya, dan sekarang butuh 5 bulan untuk akhirnya menyentuh penghalang 4 lapis dari ranah jiwa janin. Mulailah melahap aura surga dan bumi dengan semua kekuatannya dan menabrak ranah. Tiba-tiba, jejak-jejak kekuatan spiritual di Baizang Lingqinya, seperti lapisan awan emas pucat, menyelimuti janin spiritual kering keempat. Setelah ini, kekuatan spiritual terjalin, dan pada kecepatan 10 kali lebih cepat daripada orang biasa, perlahan-lahan meleleh menjadi tetesan cairan spiritual emas ringan, meneteskan hujan. Mulut keempat berdiameter 1 kaki dan setengah kaki. Di kolam roh, setengah bulan kemudian, rahim keempat berkilau, bersinar dengan cahaya keemasan yang samar, dan itu sudah penuh. Ban cair. Ketika Tan Yun berpikir, cairan spiritual di dalam rahim tampaknya telah memberikan spiritualitas dan mulai berputar perlahan. Setelah secangkir teh, cairan spiritual terkondensasi menjadi sosok manusia cair yang duduk bersila, meluap dengan cahaya keemasan yang samar. Humanoid cair mulai mengeras perlahan-lahan, 5 hari kemudian, itu sepenuhnya diubah menjadi jiwa janin persis sama dengan Tan Yun, seperti patung, bersila di janin spiritual keempat. Lalu, ketika janin roh kering yang kering menghilang dengan kecepatan cepat, jiwa janin Hongmeng keempat Tan Yun membuka matanya. Mata itu sedalam laut, meledak 2 tatapan kacau. Ketika tatapan ditarik, sepasang mata membentuk keadaan yang mulia, mengungkapkan tenaga yang menakjubkan. Pada saat ini, 4 jiwa janin Hongmeng berkaki bersilang di kolam spiritual, yang berarti bahwa Tan Yun telah berhasil maju ke tahap keempat jiwa janin. Selanjutnya, Tan Yun tidak mempraktikkan tubuh Hongmeng Tuan, tetapi masih duduk bersila, berlatih seperti batu. Waktu berlalu seperti panah, dan dalam sekejap mata, setengah tahun telah berlalu. Tan Yun merasakan penghalang 5 lapis dari ranah jiwa janin dalam gelap. Segera, di kolam rohani, dengan padat pada sumur keringkan kelima, kekuatan spiritual keemasan yang ringan di atas janin mulai saling menjalin dan meleleh menjadi cairan, menetes. Di dalam rahim kelima, 20 hari kemudian, cairan spiritual di mulut kelima sudah penuh, dan Tan Yun mengendalikan cairan spiritual untuk mulai mengubah janin. Sampai 10 hari kemudian, jiwa janin Hongmeng kelima berhasil dikondensasi, yang berarti membungkusnya 7 bulan untuk memulai ranah jiwa 4 kali lipat, memasuki ranah 5 kali lipat. Tan Yun masih belum memasukkan meditasi. Dia sudah duduk bersila, sekuat ukiran batu, menyerang ranah. Dalam 8 bulan ke depan, Tan Yun merasakan penghalang 6 lapis, dan butuh 1,5 bulan untuk akhirnya mengembun jiwa janin Hongmeng ke-6 di kolam spiritual, tidak ada waktu di menara, dan waktu singkat. Tan Yun, yang sudah memasuki keadaan mementingkan diri sendiri, memakan waktu 10 bulan lagi untuk menyentuh 7 hambatan negara jiwa janin. Seperti yang kita semua tahu, keadaan jiwa janin dibagi menjadi 9 tingkat, dan di atas 9 tingkat adalah Dzogchen. Ketika alam semakin tinggi dan tinggi, waktu yang dibutuhkan Tan Yun untuk meningkatkan alam semakin lama. Biksu ranah jiwa janin adalah daerah aliran sungai terkecil dari tahap ketiga hingga keempat, ketika tahap keenam dipromosikan ke tahap ketujuh, itu adalah daerah aliran sungai berukuran sedang, ketika tahap ke-9 memasuki kesempurnaan agung, itu adalah daerah aliran sungai yang besar. Setiap kali ketiga das dilintasi, semakin lama waktu yang dibutuhkan. Tan Yun telah memasuki menara ruang waktu mustard selama total 875 hari, dan akhirnya saat untuk mencapai daerah aliran sungai berukuran sedang. Cairan rohani. Dalam benak Tan Yun, awan kekuatan spiritual emas pucat yang menggantung di atas janin spiritual ketujuh perlahan terjalin pada awalnya, dan kemudian berubah menjadi cairan spiritual, 3 kali lebih lambat dari sebelumnya. Centang, centang. Setiap tetes mata air jiwa yang jatuh ke dalam rahim spiritual ketujuh tampak sangat berharga. Meskipun sudah 3 kali lebih lambat, kecepatan ini masih 10 kali lipat dari orang biasa tanpa meminum Fatal Soul Pill dan memurnikan Soul Spring. Waktu berlalu dengan tenang, dan baru 3 bulan kemudian cairan spiritual di rahim ketujuh dikumpulkan. Ban cair. Tan Yun membutuhkan waktu 2 bulan penuh untuk akhirnya memadatkan jiwa janin Hongmeng ketujuh. Sejauh ini,
1025 hari telah berlalu sejak Tan Yun memasuki menara, dan 70 hari lagi, tepat 3 tahun. Pada saat ini, 7 jiwa janin Hongmeng membuka mata mereka dan duduk bersila di kolam spiritual dalam bentuk setengah busur. Sepintas, dapat dilihat bahwa mata jiwa janin pertama, kedua, dan ketiga benar-benar dalam keadaan keagungan. Mata jiwa janin Hongmeng keempat, kelima, keenam, dan ketujuh tampak sangat sedih dan mati. Tan Yun, yang sedang duduk bersila, membuka matanya, tatapan bermartabat di matanya, dan bergumam pada dirinya sendiri, ketika saya terus meningkatkan ranah saya, sekarang jiwa janin Hongmeng keempat, kelima, keenam, dan ketujuh tidak mapan. Akibatnya, ranah saat ini tidak stabil, dan tampaknya tidak mungkin untuk terus berlari ke ranah untuk saat ini. Setelah itu, Tan Yun mulai menstabilkan wilayahnya. 5 bulan kemudian, ham. Saat Tan Yun membuka matanya, mata janin Hongmeng keempat, kelima, keenam, dan ketujuh masing-masing menembakkan 2 tatapan substantif yang kacau, membuat ruang di lingci Tan Yun bergetar. Setelah tatapan kacau berlanjut selama beberapa napas, itu kembali ke kedamaian, tetapi pada saat ini, mata 7 jiwa janin Hongmeng berubah menjadi keadaan Hongmeng. Itu berarti ranah Tan Yun telah sepenuhnya stabil dan sukses. Sekarang 39 bulan telah berlalu di menara ruang waktu Mustard, dan hanya 11 bulan telah berlalu sejak menara dibuka. Sudah waktunya untuk mengolah tubuh Tuan Hongmeng. Tan Yun diam-diam berkata, jelas sebelum menara dibuka, dia ingin dipromosikan ke tingkat ke-8 jiwa janin, dan tidak ada cukup waktu. Tan Yun masuk ke dalam meditasi dan datang ke jantung Hongmeng yang tergantung di tengah kolam spiritual. Dia berdiri di udara seperti penguasa dunia Hongmeng, menatap lautan luas cairan surgawi Hongmeng, dengan sedikit kegembiraan di mata bintangnya. Dia tahu betul bahwa ketika dia memasuki tahap ketiga dari keadaan jiwa janin, dia menelan 30 helai cairan ilahi Hongmeng, dan menyelesaikan pengerasan tendon dan tulang tangan, lengan, dan kakinya, dan menyelesaikan pelatihan awal tahap kedua dari Tuan Hongmeng. Sekarang, dalam lebih dari 3 tahun, saya telah melangkah ke tahap keempat, kelima, keenam, dan ketujuh dari alam jiwa janin. Ketika saya mencapai tahap ketujuh, saya dapat mengontrol 40 helai Hongmeng Divine Essence. 12 tulang rusuk di dada kiri dan 12 tulang rusuk di dada kanan. Setelah Anda menyelesaikan temper dan membentuk kembali paha belakang, tulang, dan meninggalkan 12 tulang rusuk Anda dapat mengolah dan menyelesaikan Xiao Cheng Orde kedua dari tubuh Tyrant Hongmeng, yang memiliki kekuatan merobek dengan tangan kosong dan senjata ajaib kelas menengah. Akhirnya, 12 tulang rusuk kanan ditempa dan dibentuk kembali sebelum mereka dapat memasuki tahap kedua tubuh Tuan Hongmeng. Meskipun tidak mungkin untuk merobek senjata roh tingkat tinggi dengan tangan kosong, tubuh fisiknya cukup keras untuk mengejar kekerasan senjata roh tingkat tinggi, derajat. Hanya ketika Anda telah menyelesaikan kultivasi tingkat kedua tubuh Tyrant Hongmeng, Anda akan benar-benar memiliki kekuatan besar untuk merobek dengan tangan kosong, senjata ajaib kelas atas. Pada saat yang sama, Tan Yun tahu bahwa setiap kali dia mengolah tubuh Tuan Hongmeng, dia akan menderita rasa sakit yang tidak bisa dibayangkan oleh orang biasa. Dan rasa sakit ini tidak diragukan lagi dapat memperkuat ketekunan Tan Yun dan membuatnya ingat selamanya bahwa rasa sakit yang dideritanya sekarang diberikan oleh kekacauan tertinggi dan siuan tertinggi. Memikirkan hal ini, Tan Yun melihat ke bawah ke lautan luas Hongmeng Divine Liquid, matanya lebih kencang dari sebelumnya, dan dia berteriak dan gemetar dalam kehampaan, bagaimana rasa sakit di daerah ini dapat dibandingkan dengan rasa sakit kehilangan milikku. Kerabat tersayang, aku, Tan Yun, tidak akan pernah membiarkan rasa sakit menjadi batu sandungan di jalanku untuk membalas dendam. Hongmeng Senye, ayo. Tiba-tiba, 40 helai cairan ilahi Hongmeng, dari permukaan cairan seperti lautan, naik ke udara seperti 40 naga, mencapai langit, dan sekelompok naga menari-nari di sekitar Tan Yun dengan kecepatan. Adegan ini mengejutkan. Ketika cairan ilahi Hongmeng berputar, itu berubah menjadi untaian cairan ramping. Setelah udara menganga terus-menerus ke alis Tan Yun, itu mencapai kaki, dan kemudian 24 tulang rusuk di pinggul dan dada kiri dan kanan. Apa? Suara kesakitan yang tak terbendung menembus ruang latihan yang redup. Suara itu menceritakan rasa sakit sang master. Tapi melihat fitur wajah Tan Yun bengkok,
matanya sesak, dan tubuhnya gemetar hebat. Segera setelah itu, Tan Yun duduk bersila dengan darah berdeguk di kakinya, dan potongan-potongan daging mulai pecah. Setelah beberapa saat, tidak ada daging di kakinya, hanya tulang yang tersisa. Retak krik, bang bang bang. Detik berikutnya, tulang putih padat di pergelangan kakinya ditutupi dengan retakan yang mengejutkan, dan piring keramik mulai pecah, menyebar ke tulang paha. Rasa sakit yang luar biasa merusak saraf Tan Yun di seluruh tubuhnya, 7 lubangnya dipenuhi darah, dan fitur wajahnya yang sangat terdistorsi, pada saat ini, seperti iblis yang merangkak keluar dari neraka. Merayu. Setelah Tan Yun benar-benar kehilangan kakinya, bagian atas tubuhnya berbaring telentang di tanah. Ketika tetesan darah mengalir dari matanya, dia membuka mulutnya dan menggigit lengannya, mengerang kesakitan. Rasa sakit. Dalam rasa sakit yang parah yang tidak bisa ditanggung oleh orang biasa, daging dan darah dada Tan Yun perlahan retak di bawah jubah hijau, dan retakan seperti jaring laba-laba di permukaan kulit berangsur-angsur membesar. Pada saat yang sama ketika darah mengalir keluar dari dadanya, daging dan darah mulai terlepas dari 24 tulang rusuk. Pada saat yang sama, daging dan darah tubuh bagian bawah Tan Yun juga retak dan jatuh. Mengaum. Raungan seperti binatang datang dari tenggorokan Tan Yun. 24 tulang rusuknya mulai ditutupi dengan retakan, dan dalam derit itu, semuanya retak dan berubah menjadi potongan tulang seukuran paku. Tan Yun hampir pingsan selama penyiksaan yang tidak manusiawi, dan kesadarannya berangsur-angsur menjadi bingung. Dia segera menggigit ujung lidahnya untuk menjaga dirinya tetap terjaga. Karena dia tahu bahwa dia tidak boleh pingsan. Setelah koma, dia tidak bisa mengendalikan cairan ilahi Hongmeng untuk meredam tubuhnya. Pada saat itu, cairan surgawi Hongmeng yang dituangkan ke dalam tubuh seseorang akan kehilangan kendali dan mengalir melalui organ-organ internal, meridian aneh dan 8 meridian. Pada saat itu, jeroannya tidak akan mampu menahan energi yang terkandung dalam cairan ilahi Hongmeng, dan ketika dia dihancurkan, dia pasti akan mati. Dengan cara ini, Tan Yun dalam waktu berlalu setiap detik, sampai tulang-tulang tubuh bagian bawahnya hancur berantakan. Segera setelah itu, Tan Yun menuangkan kepulan cairan surgawi Hongmeng dari tubuh bagian atasnya, dengan cepat membentuk penampilan tulang kaki cair, tulang, dan 24 tulang rusuk di dadanya. Kemudian, tulang cair yang terbentuk di pergelangan kaki Tan Yun mulai mengeras sambil menyebar ke 24 tulang rusuk di dadanya dengan kecepatan yang sulit dibedakan dengan mata telanjang. Inilah tepatnya bagaimana Hongmeng Senye membentuk kembali tulang. Dalam proses membangun kembali tulang, rasa sakit menjadi lebih kuat dan lebih lambat. Dalam obsesi yang menyakitkan, Tan Yun, yang menantikan penyelesaian remodeling tulang sesegera mungkin, berdarah dari 7 lubangnya, dan rasa sakit yang dia alami secara bertahap menghilang di tahun-tahun. Tanpa jejak, 100 hari kemudian, Tan Yun kehilangan tulang rusuknya sampai tulang kakinya akhirnya terbentuk kembali. Tapi dia sudah mati rasa karena kesakitan dan kehilangan kesadaran. Dia berbaring telentang, dengan daging dan darah di punggungnya, dan tulang dengan lingkaran emas samar di bawah dadanya. Dia terengah-engah, mengulurkan tangannya untuk menyeka darah yang hampir kering di matanya, dan segera merasakan gatal dari tulang, seperti sensasi tunas rumput yang keluar dari tanah. Tetapi melihat tulang rusuk, tulang pinggul, dan bahkan tulang kakinya ditutupi oleh lingkaran emas, tulang-tulang itu mulai menghasilkan darah, dan daging. Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan tiba-tiba sepasang kaki yang patah terangkat ke udara. Tulang-tulang kaki yang patah dan pergelangan kaki sejajar. 3 bulan kemudian, ketika Tan Yun memurnikan 40 helai harmoni Divine Liquid di Harmony World, dia menyelesaikan pembentukan kembali daging dan darah. Sejauh ini berarti dia telah memasuki tahap kedua tubuh Tuan Hongmeng. Tubuh fisiknya sekeras senjata roh tingkat tinggi, dan dia memiliki kekuatan untuk merobek senjata roh tingkat menengah dengan tangan kosong. Di masa depan, alam akan ditingkatkan ke tingkat ke-9 dari alam jiwa janin. Setelah tulang belakang dan tulang di bawah leher ditempa dan dibentuk kembali, master tingkat kedua Tuan Hongmeng dapat diselesaikan, dan itu akan memiliki kekuatan untuk merobek senjata roh tingkat tinggi dengan tangan kosong. Setelah Tan Yun melangkah ke kesempurnaan besar dari alam jiwa janin selama bertahun-tahun, dan menyelesaikan pendinginan dan pembentukan kembali tengkorak,
dia bisa mengolah dan menyelesaikan puncak tingkat kedua dari tubuh Tuan Hongmeng, dengan satu pukulan yang bisa menghancurkan, senjata ajaib pamungkas. Wow, Tan Yun, yang sedang berbaring telentang, berdiri tegak. Karena kakinya baru saja dibentuk kembali, dia merasa kakinya sangat tersentak. Retak. Ketika Tan Yun berjongkok dan menggerakkan otot dan tulangnya, suara kerangka mekanis datang dari kakinya. Setelah peristiwa itu, Tan Yun merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya di tubuhnya. Murid-murid bintang meledak dengan kilau yang menggembirakan, berani dan arogan, dan berkata, dengan kekuatan saya saat ini, saya mungkin tidak sebagus murid jenius di pintu dalam, tetapi berurusan dengan murid-murid dari alam jiwa janin umum dari Dzogchen seharusnya lebih dari cukup. Setelah itu, Tan Yun ingin menguji seberapa kuat jiwanya saat ia dipromosikan ke tahap ketujuh dari alam jiwa janin dan tubuh Tuan Hongmeng memasuki tahap master tingkat kedua. Dinding ruang latihan yang tak berdaya penuh dengan penghalang kesadaran spiritual, dan hanya dapat diuji setelah meninggalkan menara. Pada saat ini, kurang dari 5 bulan sejak menara waktu dan ruang biji mustard dibuka. Sudah lama sekali, dan aku tidak tahu bagaimana kabar Meng Chai dengan mereka. Tan Yun berbisik, sedikit kelembutan di matanya. Tan Yun tahu bahwa meskipun Mu Menggu, Zhongwu Xiao, dan Sue Zian, mereka bertiga memiliki bakat terbaik, dan mereka juga memiliki mata air jiwa yang ingin menandingi mereka untuk meningkatkan kecepatan kultivasi mereka, tetapi saat ini ranah mereka adalah tidak sebaik milik mereka. Mengesampingkan pikirannya, Tan Yun tidak langsung berlatih. Wajahnya berangsur-angsur menjadi suram, alis pedangnya berkerut. Ketika ujian di ngarai meteorit selesai, Murong Kun dan Linghu Zhangkong akan dibunuh olehku, yang pasti akan menyebar ke kepala tetua dari jiwa suci batin dan jiwa binatang. Di telinga penatua kedua, dua hal lama ini, aku khawatir mereka tidak akan membiarkanku pergi. Sepertinya aku telah mencapai pintu dalam dan aku harus memikirkan cara untuk menghadapinya. Setelah itu, Tan Yun berpikir bahwa 12 pedang surgawi yang dia gunakan ketika dia adalah Hongmeng tertinggi di masa lalu sangat mungkin berada di medan perang para dewa dan tanah abadi, dan dia tidak dapat menemukannya untuk sementara waktu. Dan jika Anda ingin menggunakan Hongmeng To Divine Sword Array untuk meningkatkan kemampuan Anda menghadapi tantangan Leapfrog, Anda hanya dapat memperbaiki atau membelinya sendiri, 11 atribut berbeda, dan peringkatnya tidak boleh lebih rendah dari pedang terbang senjata roh terbaik. Jika Anda ingin menggunakan seni pedang pembunuh yang luar biasa, Anda harus memperbaiki atau membelinya sendiri, pedang terbang senjata roh yang luar biasa dengan 11 atribut berbeda. Itu bisa disempurnakan dengan tangan, dan itu memakan waktu terlalu lama. Strategi terbaik adalah pergi ke kota Neimenfang setelah uji coba selesai, jual jarahan Anda, lalu beli pedang terbang senjata roh terbaik. Bertekad untuk mengambil keputusan, Tan Yun mulai duduk bersila, menunggu hari ketika menara ruang waktu biji mustar terbuka. Lebih dari 4 bulan kemudian. Tiba-tiba, getaran ruang yang sering datang ke telinga Tan Yun. Dia tiba-tiba membuka matanya dan melihat arai teleportasi di tengah ruang latihan, dengan cahaya terang. Jelas, saat ini, menara waktu bangsawan terbuka. Penegak hukum Penatua, Penatua Ten, tanggal kematian Anda habis. Tan Yun berdiri dengan niat membunuh di wajahnya. Ledakan. Saat berikutnya, waktu dan ruang biji mustard menghormati menara, dan pintu menara terbuka perlahan. Desir Sam. Angka-angka itu sering berkedip, dan 856 murid, satu demi satu, menembak keluar gerbang menara, dan mendarat di ruang terbuka yang luas. Wajah semua orang dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terbendung. Keciut. Siluet ramping, satu merah dan satu putih, meluncur keluar dari gerbang menara dengan kecepatan tinggi. Tidak jauh dari kiri kerumunan, mereka berubah menjadi Mu Mengyao dalam gaun merah dan Zhongwu Xiao dalam gaun putih Saixue. Kedua putri, yang cantik seperti dewa, berdiri berdampingan, dan Perdana Menteri memandang mereka, dan mereka berdua tersenyum dan membuat hati orang banyak. Kakak dan saudari senior, saya tidak bisa melihat ranah Sister Zhongwu dan Sister Mu, bisakah Anda melihatnya? Suara keraguan dan keterkejutan terdengar dari kerumunan. Tidak bisa mengatakan. Aku juga tidak bisa melihatnya. Petik 2. Semua orang menggelengkan kepala, mengatakan bahwa mereka tidak tahu. Tetapi mereka tahu bahwa alam Zhongwu Xiao dan Mu Mengging berada di atas alam jiwa janin tingkat kelima.
Karena di antara kerumunan, hanya ada lusinan dari mereka, dan para murid di 100 teratas dalam daftar Qianlong di masa lalu telah mencapai tahap kelima. Sisanya adalah 4 tingkat ranah jiwa janin. Karena semua orang tidak dapat melihat ranah Zhongwu Xiao dan Mu Mengqi, itu berarti ranah kedua wanita itu berada di atas semua orang. Saudari Zhongwu Shi. Dengan suara gembira, sosok Rongrong berkedip dan dengan gembira muncul di depan Zhongwu Xiao. Saudari, saya semua telah menyempurnakan 366 mata air jiwa guntur yang diberikan Tan Yun kepada saya, dan sekarang saya telah menyentuhnya. Penghalang keenam alam hilang. Kakak senior, aku tidak bisa melihat kultivasi kamu dan sistermu. Rongrong tersenyum dan berkata, kamu dalam keadaan apa? Zhongwu Xiao tersenyum, bibir Zunya terbuka ringan, suaranya bergerak, Rongrong, aku dan Meng Chao sama-sama di tahap ke-6. Wah, itu luar biasa. Ketika Rongrong menyembah, bayangan ungu menyapu menara, muncul di depan Mu Mengma, dan berubah menjadi Sue Zian. Sue Zian mengambil lengan batu giok Mu Meng dan berkata sambil tersenyum, kakak seniormu, saya sangat senang, saya menyusul Anda sekarang. Bagaimana, apakah saya baik-baik saja? Luar biasa, apakah kamu yang terbaik? Mu Meng menatap Sue Zian dengan tatapan putih. Kamu memiliki mata air jiwa paling banyak dari Tan Yun. Jika kamu belum dipromosikan ke tahap ke-6, bisakah kamu layak untuk Tan Yun? Sungguh, jangan memujiku juga. Sue Zian cemberut bibirnya main-main, dengan ekspresi ketidakpuasan. Melihat ini, Mu Mengyao dan Zhongwu Xiao menutup mulut mereka dengan tangan giok mereka, tersenyum tanpa gigi. Pada saat ini, Mu Mengyao dan Zhongwu Xiao tiba-tiba mendengar suara yang familiar dan penuh magnet, Meng Chao, Xiao, apa yang terjadi, bagaimana kamu tertawa begitu bahagia? Tan Yun. Mu Mengyao dan Zhongwu Xiao tiba-tiba melihat ke belakang, hanya untuk melihat Tan Yun dalam jubah hijau, dengan senyum seperti angin musim semi, selangkah demi selangkah keluar dari gerbang. Sebelum Tan Yun mendekat, Zhongwu Xiao mengambil setengah langkah dengan ringan, dan ketika dia hendak naik, dia melihat sosok Mu Meng berkedip dan muncul di pelukan Tan Yun, jadi dia menarik langkahnya, hanya membawa alure Lauk Hing, menonton Tan Yun diam-diam. Tan Yun melingkarkan lengannya di pinggang Mu Meng, matanya dipenuhi dengan senyum bahagia, selamat atas langkahmu ke tahap ke-6 jiwa janin. Mu Meng perlahan meninggalkan pelukan Tan Yun, mengangkat kepalanya sedikit, dan menatap Tan Yun. Ketika dia menemukan bahwa Tan Yun berada di tahap kelima dari jiwa janin, dia berkata dengan suara rendah, saya tidak percaya Anda berada di tahap kelima, Anda apakah dunia tersembunyi? Iya, Tan Yun sedikit mengangguk, bibirnya dekat dengan telinga Mu Meng, dan dia berbisik pelan, aku adalah alam ke-7. Mu Mengqi tidak menunjukkan keterkejutan sedikit pun, karena ketika dia mengetahui identitas mantan Tan Yun di pintu masuk hutan matahari terbenam, Tan Yun sudah ada di hatinya dan menjadi maha kuasa. Alis Mu Meng sedikit mengernyit, dan ada sedikit kekhawatiran di matanya yang indah, dan dia dengan serius berkata, Tan Yun, kamu tidak memiliki musuh di pintu luar kecuali para tetua penegak hukum dan 10 tetua alam dan ingin meninggalkan meteor. Setelah God Canyon, balas dendam, kan? Meng Chao, kamu benar-benar mengerti aku. Tan Yun membuang senyumnya, mata berbintang berkedip, ketika saya kembali hidup-hidup dari kolam dingin bersalju, tujuan sebenarnya dari sesepuh penegak hukum memanggil saya ke Aula Sila adalah untuk bertemu dengan 10 tetua. Berkonspirasi untuk menempatkan saya di kematian. Pada saat itu, saya bertenaga rendah dan hanya bisa menahan 3 tamparan di hadapan 10 tetua. Sekarang saya memiliki kemampuan, bagaimana saya bisa membiarkan benda tua ini bertahan hidup? Mendengar ini, Mu Meng membuat jubah hijau untuk Tan Yun Lue, dan berbisik dengan suara rendah, saya yakin Anda dapat berhasil membalas dendam, tetapi Qiu Yongchong dan Guo Zengshu, karena mereka dapat duduk di posisi penatua penegak hukum dan 10 penatua, dari pintu luar, mereka pastilah orang tua yang licik dan licik, Anda tidak boleh menganggapnya enteng. Sentuhan jijik melintas di mata Tan Yun, Meng Cha, sebelum persidangan dimulai 2 tahun lalu, berdasarkan usia mereka, mereka hanya jiwa janin 8 kali lipat, yang menunjukkan bahwa mereka adalah jiwa janin kelas menengah. Jangan khawatir, aku akan membunuh mereka. Tidak ada bedanya dengan meremas semut. Mu Meng khawatir, Tan Yun, bukan ini yang kukhawatirkan.
Menurutmu, karena kualifikasi mereka bisa menjadi tetua dari sekte luar, mereka pasti memiliki pendukung di belakang mereka. Aku khawatir seseorang akan membalasmu setelah kamu membunuh mereka. Tan Yun mengangkat tangannya dan meletakkannya dengan lembut di bahu Mumeng, dan kilatan melintas di matanya. Qiu Yongchong dan Guo Zhengshu, mereka semua ingin menjilat ketika mereka melihat Murongkun dan Linghu Changkong. Sejak saat itu, kita bisa melihat bahwa pelindung mereka tidak sebaik Murongkun. Kakeknya dan kakek buyut Linghu Changkong sangat kuat. Karena aku berani membunuh Murongkun dan Linghu Changkong, aku tidak peduli dengan musuh lagi. Tan Yun, kamu benar. Mumeng berjongkok, apapun yang kamu lakukan, aku akan mendukung dan mempercayaimu. Terowongan ruang waktu akan segera terbuka, kamu bisa mengucapkan beberapa patah kata kepada Xiao. Mu Mengkiao tersenyum, dan membawa Tan Yun ke depan Zhongwu Xiao dan Sue Zian. Hah! Itu hanya lapisan kelima dari ranah jiwa janin. Sue Zian memandang Tan Yun, menggosok matanya, dan terkekeh, oh gelombang begitu, kamu disembunyikan lagi. Sebelum Sue Zian menyelesaikan kata-katanya, dia dihentikan oleh mata Tan Yun. Segera, Tan Yun berbisik, saya memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan di alam tersembunyi. Jangan katakan apa-apa. Yah, aku tahu. Sue Zian baru saja membuka mulutnya. Tiba-tiba, di atas ruang terbuka yang luas, angin bertiup kencang, dan kehampaan tampak terkoyak. Di antara napasnya, terowongan ruang waktu dengan diameter 30 kaki terbentuk. Di terowongan ruang waktu, hembusan angin seperti teriakan setan, dan cahaya kabur keluar, menutupi area dalam radius 100 meter. Semuanya, pergi ke sana dengan cepat, kita akan kembali ke sekte. Selama kita kembali, kita akan segera menjadi murid batin. Petik 2. Petik 2. Kegembiraan 856 murid melampaui kata-kata. Berubah menjadi bayangan, muncul di tanah yang ditutupi oleh tirai tipis, mereka naik ke udara, dan menghilang setelah tersedot ke dalam terowongan ruang waktu. Xiao, selamat atas promosimu ke tahap ke-6. Tan Yun berbalik untuk melihat Zhongwu Xiao, dan tersenyum dingin. Ya, Zhongwu Xiao tersenyum, sekarang tidak ada orang luar, dapatkah kamu mengatakan bahwa kamu berada di dunia 7 tingkat? Tan Yun berkata dengan jujur. Ini menakjubkan. Zhongwu Xiao berseru. Potong gelombang ini sangat misterius. Kupikir kamu berada di tahap ke-9. Setelah waktu yang lama, beratnya hanya lebih tinggi dariku. Sue Zian memutar matanya, tumpul. Kamu hanya banyak bicara, jangan bicara, tidak ada yang mengira kamu bodoh. Setelah Mumeng memelototi Sue Zian, dia menatap Tan Yun, ayo kembali juga, aku masih tidak melihat latihan yang kamu berikan padaku. Pahami, kamu meluangkan waktu ketika kamu kembali dan memberiku beberapa petunjuk. Dan saya, Sue Zian menggaruk kepalanya dengan canggung, aku tidak mengerti sesuatu. Tan Yun, sebenarnya, aku tidak begitu mengerti beberapa bagian. Pada saat ini, Zhongwu Xiao, mengerucutkan bibir merahnya, berbisik. Oke, setelah aku kembali, aku akan meluangkan waktu untuk menunjukkanmu. Tan Yun mengesampingkan senyumnya, matanya menjadi semakin dingin saat memikirkan Qiu Yongchong dan Guo Zhengshu, kembalilah ke Zhong. 1 jam kemudian, di tengah gerbang luar Huang Fu Shengzong, alun-alun di depan Qianlongbang dipenuhi orang. Dengan penambahan murid baru dalam 2 tahun terakhir, sekarang ada lebih dari 1 juta murid luar. Semua murid luar menatap dengan kegembiraan, peringkat Qianlong berada di atas langit. Bersiaplah untuk menyaksikan, kemuliaan lebih dari 3.000 murid percobaan kembali. Pada saat ini, 16 tetua sekte luar, termasuk Shen Qingqiu, Tetua Agung Sekte Luar dan Qiu Yongchong, Tetua Penegak Hukum, berhenti di depan para murid dan berbicara sambil tersenyum. Isi percakapan secara alami tentang berapa banyak murid yang kembali dari persidangan nanti adalah kualitas tertinggi, dan berapa banyak orang yang dapat mencapai tingkat kelima jiwa janin. Anda harus tahu bahwa tujuan akhir dari para tetua utama dari sekte luar dan tugas masing-masing adalah untuk melatih berapa banyak murid yang luar biasa untuk sekte dalam. Tidak ada keraguan bahwa para murid yang berpartisipasi dalam percobaan ngarai meteorit adalah wajah para tetua agung di sekte luar. Mereka cemas bahwa para murid yang kembali setelah persidangan semuanya adalah jiwa janin dengan kualifikasi terbaik. Dengan cara ini, setelah 3 jam, para tetua kepala sekte dalam,
ketika mereka datang ke sekte luar untuk memilih murid, mereka menunggu wajah mereka. Apakah ada cahaya? Hehehe. Penatua penegak hukum yang berusia sekitar 50 tahun, Qiu Yongchong, membelai perutnya yang bundar, memandang Guo Zhengshu yang berusia 80 tahun, tersenyum dan berkata, 10 penatua. Saya percaya bahwa Yi Longer ada di pintu luar, menunjukkan apa bakat kultivasi, setelah dia dipromosikan ke keadaan jiwa janin, dia pasti akan menjadi bakat terbaik. Saya sangat optimis tentang saya sebagai murid. Guo Zhengshu membelai janggut putihnya yang panjang, dan matanya yang berlumpur menunjukkan warna kasih sayang yang kuat. Penegak hukum yang lebih tua mengatakan itu sangat benar. Saya tidak punya anak, Pak Tua, dan lagi adalah hadiah terbaik yang Tuhan berikan kepada saya. Ketika Long Er akan bercita-cita ke surga di masa depan, lelaki tua itu memiliki putra yang sangat saleh, dia akan mati tanpa penyesalan. Mendengar ini, ketika Qiu Yongchong hendak menjawab, dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, terowongan waktu telah terbuka, dan muridku yang baik akan kembali. Tapi lihat, langit di atas daftar Qianlong menjerit, dan langit terkoyak oleh sepasang tangan tak terlihat. Terowongan ruang waktu yang sangat besar. Dalam perubahan angin dan awan yang tiba-tiba, memantulkan pandangan semua orang, seperti raksasa gelap yang telah membuka dan menelan segalanya. Begitu-begitu. Segera, seberkas cahaya tumpah dari terowongan ruang waktu ke bagian bawah daftar Qianlong. Tiba-tiba, siluet bermandikan sinar cahaya, muncul dari udara tipis dari tanah. Hahaha, lelaki tua itu menyambut semua orang kembali. Penatua sekte luar, Shen Qingqiu, melihat dengan ramah para murid yang terus-menerus keluar dari sinar, tampak cukup bahagia. Para murid telah bertemu dengan tetua yang agung, telah bertemu dengan semua tetua. Para murid telah bertemu dengan semua tetua dan tetua agung. Petik 2 petik 2. Setiap murid yang melangkah keluar dari sinar memberi hormat kepada 16 tetua dari pintu luar, dan berdiri dengan tertib dan energi di bawah platform daftar pertempuran, menikmati penyembahan lebih dari 1 juta murid luar. Ini tidak semua orang centil atau pamer. Di Meteorite Canyon, mereka yang telah mengalami pertempuran dengan monster dan dibaptis dengan darah, mereka benar-benar layak untuk disembah. Pada saat ini, semua tetua menemukan bahwa hanya 856 murid laki-laki dan perempuan yang keluar dari terowongan ruang waktu, dan tidak ada yang keluar lagi. Tiba-tiba, firasat buruk datang ke hatinya, dan senyumnya berangsur-angsur mengeras di wajah tua itu. Saya terus berkata, bagaimana ini bisa? Kenapa hanya ada orang-orang ini? Ya, apa yang terjadi? Lebih dari 3.000 orang memasuki persidangan Meteorite Canyon. Mengapa hanya 856 orang yang keluar hidup-hidup? Petik 2 petik 2. Bisikan para tetua bergema di telinga Shen Qingqiu. Dia menyilangkan alisnya dan mengerutkan kening, dan berkata dengan suara yang dalam, kalian, tetap tenang, masih ada waktu sebelum terowongan waktu ditutup, mungkin mereka sedang dalam perjalanan kembali. Terlepas dari apa yang dikatakan Shen Qingqiu, dia selalu merasa bahwa sesuatu yang abnormal pastilah iblis. Lebih dari 1 juta murid di tempat itu juga merasakan kehikmatan di antara alis 16 tetua, jadi mereka berhenti berbicara. Ada keheningan di tempat itu, kecuali detak jantung. Seiring berjalannya waktu, suasana di tempat besar menjadi semakin tertekan, seperti awan gelap tebal yang menutupi semua orang. Melihat bahwa tidak ada yang keluar di terowongan waktu untuk waktu yang lama, Shen Qingqiu mengambil napas dalam-dalam dan berbalik untuk memindai 856 murid dari alam jiwa janin. Ketika dia hendak bertanya apa yang terjadi, tiba-tiba, tirai cahaya turun dari terowongan waktu, bergetar. Sesosok terlihat samar-samar berjalan menuju tepi tirai tipis. Penatua, lihat cepat, seseorang telah keluar. Penatua ke-6 berkata dengan penuh semangat. Ternyata itu alarm palsu. Tepat ketika semua orang berpikir begitu, Shen Qingqiu melihat ke belakang dan melihat seorang pria tampan dan 2 wanita cantik yang menakjubkan dengan penampilan yang sama, berjalan berdampingan keluar dari tirai tipis, menuju Shen Qingqiu, membungkuk dalam-dalam. Murid Tan Yun, saya telah bertemu dengan Penatua Agung. Murid Mu Meng, saya telah bertemu dengan Penatua Agung. Murid Zhongwu Xiao, saya telah bertemu dengan Penatua Agung. Ketiga Tan Yun membungkuk kepada yang lebih tua, lalu berdiri, dan membungkuk sedikit untuk memberi hormat kepada para tetua lainnya.
Hahaha, jiwa janin tingkat 5, anak baik, tidak buruk, tidak buruk. Ketika Shen Qingqiu menemukan ranah Tan Yun, hatinya sangat senang. Bagaimanapun, menurutnya, Tan Yun adalah dirinya sendiri, orang yang secara pribadi menyelamatkan dari tangan para tetua penegak hukum dan 10 tetua. Terima kasih karena selalu memikirkannya. Tan Yun tersenyum tulus. Ya, setelah Shen Qingqiu mengangguk, dia menatap Mu Meng dengan mengantuk. Alam jiwa janin tingkat ke-6. Gadis kecil, kamu benar-benar tidak mengecewakan orang tua itu. Mu Meng tersenyum, terima kasih telah memuji Anda, dan semoga Anda beruntung dan panjang umur di Laut Cina Timur. Kamu gadis, mulutmu semakin manis. Shen Qingqiu berkata, memandang Zhong Wu Xiao dengan persetujuan, dan memuji tanpa ragu-ragu, Xiao, kamu juga menjadi objek perhatian orang tua. Kamu telah melangkah ke tahap ke-6 dari keadaan jiwa janin, dan penuaan sangat disyukuri. Setelah itu, Shen Qingqiu sepertinya memikirkan sesuatu, ekspresinya tiba-tiba serius, dan berkata, ketika malam tiba, kamu datang ke lelaki tua itu, seseorang ingin melihatmu. Permisi, Penatua, siapa yang ingin melihat muridnya? Zhong Wu Xiao tampak bingung. Kamu akan tahu ketika kamu pergi, ingat, berperilaku baik di depan orang itu akan sangat bermanfaat untukmu. Shen Qingqiu mengucapkan kata-kata panjang, saat Rongrong dan Sue Zian melangkah keluar dari balok berdampingan, waktu dan ruang di atas daftar Qianlong terowongan ditutup. Bagaimana ini bisa terjadi? Ekspresi Shen Qingqiu tiba-tiba berubah. Terowongan ruang dan waktu ditutup, yang berarti tidak ada yang melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu di dalam terowongan. Pada saat ini, Qiu Yongchong gemetar hebat dengan lemak dan daging. Dia tiba-tiba melihat kembali ke 856 murid yang telah menghindari mata mereka dan berteriak dengan suara serak, katakan padaku, Liu Rulong ada di sini. Di mana murid-murid lainnya? Melihat tidak ada yang menjawab, Qiu Yongchong terbakar amarah. Tan Yun berkata dengan tenang, penegak hukum Penatua, murid-murid Anda dan lebih dari 200 murid penegak hukum yang berpartisipasi dalam persidangan ingin membunuh saya, tetapi saya membunuh mereka semua. Saya mendengar bahwa Liu Rulong meninggal, Qiu Yongchong dan Guo Zhengshu, seperti 5 guntur. Tidak mungkin, tidak mungkin. Guo Zhengshu berambut abu-abu, dengan air mata berlumpur, meluncur di pipinya yang terkikis oleh tahun-tahun, dan bergumam pada dirinya sendiri seperti jiwa yang hilang, putraku berada di peringkat ketiga dalam daftar Qianlong. Yang kuat, dia sangat berbakat, sejak dia masih kecil, dan dia adalah naga dan phoenix di antara orang-orang. Bagaimana dia bisa mati? Ini benar-benar mustahil. Pipi Guo Zhengshu terpelintir, dan dia mengeluarkan jarinya dengan gemetar dan menunjuk ke arah Tan Yun dengan marah, kamu pasti berbohong kepada orang tua itu, kan? Pada saat ini, wajah Qiu Yongchong ngeri, gemetar karena marah, matanya seperti lonceng perunggu, menatap Tan Yun. Jika matanya bisa membunuh orang, Tan Yun akan mati ratusan kali. Dia tidak sabar untuk menghancurkan tubuh Tan Yun menjadi berkeping-keping. Tetapi sekarang di hadapan jutaan murid, sebagai sesepuh penegak hukum, dia harus menahan keinginan untuk merobek Tan Yun dengan tangannya dan meraung keras, jawab cepat. Petik 2. Penegak hukum Penatua 10, kalian berdua sangat memperlakukan para murid benar-benar ketakutan. Tatapan licik melintas di mata Tan Yun, dan dia membungkuk dalam-dalam, tampak hormat, tetapi kata-kata yang keluar dari mulutnya tidak diragukan lagi menambah bahan bakar ke api untuk kedua tetua. Kedua tetua tenang. Anda tidak tahu bahwa Liu Rulong adalah jiwa janin dari binatang berkualitas terbaik. Jika dia tidak dibunuh oleh murid-muridnya, dia akan memiliki masa depan yang cerah. Hanya saja dia sendiri sepertinya ingin mati. Diperkirakan dia terlalu lelah hidup. Dia ingin membunuh muridnya. Murid itu tidak bisa duduk dan menunggu kematian, jadi murid itu mematahkan tubuhnya menjadi berkeping-keping. Petik 2. Tan Yun berbicara tentang hal ini dan menghela nafas, cektes, kematiannya sangat menyedihkan, saya tidak berani memikirkannya. Ketika saya memikirkannya, murid itu takut. Saya tidak menyangka murid itu akan melakukan sesuatu yang akan hancurkan dia menjadi berkeping-keping. Tan Yun sengaja meninggikan suaranya agar semua yang hadir bisa mendengarnya dengan jelas. Kata-kata Tan Yun segera menyebabkan kegemparan di antara lebih dari 1 juta murid luar. Aku menggosoknya, apakah Tan Yun bodoh? Aku tidak ingin hidup lagi.
Dia jelas-jelas marah pada sesepuh penegak hukum dan 10 tetua dengan sengaja. Bukankah Tan Yun tahu bahwa Liu Rulong adalah satu-satunya kekasih para tetua penegak hukum dan putra dari 10 tetua, jadi dia berani mengatakan itu. Betapa hebatnya. Apa yang hebat? Menurutku, Tan Yun terlalu sombong. Hehe, ini komentar yang buruk. Tan Yun jelas bodoh, dan ada hubungannya dengan kesombongan. Pikirkanlah, semuanya, Tan Yun pasti telah lulus ujian dan memasuki tahap kelima dari ranah jiwa janin. Dia juga menggelembungkan diri. Itu bengkak sampai-sampai dia tidak memiliki ibu. Ya, saudara ini benar. Dengan kekuatan yang cukup untuk mendukungnya, itu kesombongan. Untuk orang seperti Tan Yun, saya sangat istimewa. Lihat, dia sudah mati. Petik 2. Tan Yun menutup telinga terhadap tawa dan hinaan orang banyak. Alasan mengapa Tan Yun berbicara seperti ini adalah karena ini adalah jebakan yang dirancang dengan cermat, jebakan maut yang dirancang khusus untuk Guo Zhengshu dan Qiu Yongchong. Langkah pertamanya adalah membuat marah Guo Zhengshu dan Qiu Yongchong, membuka jalan bagi dua orang berikutnya untuk mati. Pada saat yang sama, pada saat ini, Tan Yun menemukan bahwa Qiu Yongchong masih dalam tahap ke-8 dari keadaan jiwa janin, dan setelah 2 tahun, sekarang Guo Zhengshu, yang sudah tua, telah memasuki tahap ke-9 dari keadaan jiwa janin. Bagaimana dengan Kunou? Tan Yun tidak memperhatikannya. Orang tua, yang marah, anak Tan Yun, orang tua itu akan membunuhmu hidup-hidup. Suara lama Guo Zhengshu berjarak puluhan mil. Tepat ketika dia akan melakukannya, sosok Shen Qingqiu melintas dan muncul di depan Tan Yun. Dengan marah berkata, 10 tetua, menurut aturan, jika apa yang dikatakan Tan Yun benar dan Liu Rulong ingin membunuhnya, maka dia membunuh Liu Rulong. Ini tidak melanggar aturan. Sebagai penatua, tidakkah kamu mengerti? Petik 2. Bawahan mengerti. Guo Zhengshu berteriak keras, menatap Shen Qingqiu dengan sangat marah. Hal yang sama berlaku untuk Qiu Yongchong. Dia dan Guo Zhengshu membenci Shen Qingqiu. Jika Shen Qingqiu tidak berada di tangan keduanya untuk menyelamatkan Tan Yun terakhir kali, maka Tan Yun pasti sudah mati, dan itu tidak akan terjadi. Liu Rulong dibunuh oleh Tan Yun. Kebencian keduanya terhadap Tan Yun juga diperhitungkan pada Shen Qingqiu. Menurut mereka, Shen Qingqiu adalah kaki tangan dalam kematian Liu Rulong. Karena kamu mengerti, maka jangan lakukan apapun pada Tan Yun. Setelah Shen Qingqiu berkata, Tan Yun tiba-tiba menjadi tidak rasional dan berteriak, "Penatua penegak hukum, 10 penatua, muridnya tidak bersalah, Liu Rulong ingin membunuh muridnya. Dibunuh oleh seorang murid, dia pantas mendapatkannya. Meskipun kamu adalah seorang penatua, tetapi begitu banyak orang yang menonton, mengapa kamu ingin membunuh murid itu? Aku sangat marah karena kamu bisa membunuh dan tidak dihina. Aku ingin bertarung denganmu di platform pertempuran yang menentukan dan tidak pernah mati." Ketika Tan Yun sangat marah, dia tiba-tiba menutup mulutnya dengan penampilan yang bocor. "Tan Yun, apa kamu gila? Kenapa kamu begitu ceroboh?" Shen Qingqiu berbalik menghadap Tan Yun dan minum, matanya penuh kekecewaan. Dia tidak pernah menyangka bahwa Tan Yun sangat tidak nyaman. Bukankah ini mencari kematian? Menghadapi omelan Shen Qingqiu, Tan Yun tiba-tiba memucat, "Maaf, murid tadi sangat marah, aku baru saja mengatakannya, murid itu tidak akan melawan mereka dengan tegas." Qiu Yongchong menyeringai dan berkata, "Bagaimana pertempuran hidup dan mati bisa menjadi masalah sepele? Pertempuran menentukan yang baru saja Anda kirim ke tetua penegak hukum ini telah menerimanya." Penatua penegak hukum benar. Guo Zhengshu menatap Shen Qingqiu, dan berkata dengan dingin, "Penatua, Tan Yun menantang bawahannya dan para tetua penegak hukum, jutaan murid asing, semuanya dapat mendengarkan. Tuan Patriark telah menetapkan aturan. Begitu lawan menerima tantangan, orang yang mengeluarkan tantangan harus pergi ke tahap pertempuran yang menentukan. Bahkan jika Tan Yun ingin menyesalinya sekarang, itu tidak mungkin." Mendengar ini, Shen Qingqiu menggertakkan giginya dan mengamati Guo Zhengshu dan Qiu Yongchong, tidak dapat membantah. Dia berbalik untuk melihat Tan Yun, dan ekspresi kekecewaan di matanya yang berlumpur semakin kuat. Tan Yun tampak menyesal dan ketakutan, dan menggelengkan kepalanya dengan keras, "Penegak hukum Penatua, Penatua 10, semua orang dapat bersaksi untuk saya. Saya hanya terpana dan berbicara omong kosong. Bagaimana Anda bisa menganggapnya serius?
Ah, saya tidak ingin melawanmu, aku tidak mau. Tidak peduli apa itu, kamu mengirimi kami pertempuran hidup dan mati yang menentukan, ini adalah fakta yang sama. Guo Zhengshu memancarkan tatapan kanibal, menatap Tan Yun, hanya ada dua jalan di depanmu sekarang. Pertama, mati di panggung yang menentukan seperti laki-laki. Kedua, tetua ini akan segera membunuhmu sesuai dengan kejahatan para tetua bercanda, kamu pilih sendiri. Mendengar ini, setelah Tan Yun terdiam untuk waktu yang lama, tubuhnya gemetar dan giginya bergetar, murid, atau, memilih untuk pergi ke platform pertempuran. Yang menentukan. Hah, tetua penegak hukum, kamu akan mati tanpa mayat. Suara Qiu Yongchong menjadi marah dan berubah menjadi bayangan. Dia bergegas ke platform pertempuran yang menentukan di sebelah peringkat naga, menatap Guo Zhengshu, 10 tetua, saya cukup tidak perlu bagi Anda untuk melakukannya. Tidak, aku ingin melepaskan anak ini bersamamu. Kalau tidak, akan sulit untuk menghilangkan kebencian di hatiku. Guo Zhengshu memikirkan kematian Liu Rulong, wajah tuanya memerah karena marah, dan sosoknya menghilang. Pada saat berikutnya, dia muncul di panggung pertempuran yang menentukan, menatap Tan Yun dengan mata muram, bangun penatua ini dan mati. Mata Tan Yun masih ketakutan. Dia melihat ke belakang dan menatap Mu Mengyao, Zhong Wuxiao, dan Sue Zian. Tidak ada yang memperhatikan kecuali ketiga wanita itu. Sudut mulutnya berkelebat dengan senyum. Senyum pisau yang tersembunyi dalam senyuman. Di bawah menara ruang waktu Mustard, dia mengetahui bahwa Tan Yun ingin membunuh Qiu Yongchong dan Mu Mengshu Guo Zhengshu. Pada saat ini, dia tahu betul bahwa kata-kata dan perbuatan Tan Yun sekarang megah, dan tujuannya adalah untuk membunuh keduanya. Zhong Wuxiao dan Sue Zian menyadari itu tiba-tiba. Di Tantu Yun sebelumnya bahwa ranah tersembunyi memiliki hal-hal penting untuk dilakukan, dan yang penting adalah membunuh Qiu Yongchong dan Guo Zhengshu. Tan Yun menyingkirkan senyumnya dan berjalan menuju tahap pertempuran yang menentukan langkah demi langkah. Dia tampak ketakutan, tetapi pada kenyataannya, dia cukup bersemangat. Akhirnya menunggu sampai hari balas dendam. Penatua, muridnya dapat merasakan bahwa Anda dengan tulus baik kepada murid itu. Anda dapat yakin bahwa murid itu tidak akan mati. Jika murid itu tidak melakukan itu, para murid itu tidak akan memiliki kesempatan yang adil untuk membalas mereka. Ketika Tan Yun disahkan oleh Shen Qingqiu, dia berjalan sebentar, dan suara hormat datang ke telinga Shen Qingqiu. Setelah itu, Tan Yun kemudian melangkah menuju tahap yang menentukan. Tubuh tua Shen Qingqiu yang berjongkok tiba-tiba bergetar, dan ada tampilan kaget di matanya yang berlumpur. Sangat sulit baginya untuk berpikir bahwa Tan Yun memiliki perhitungan seperti itu. Kemudian, dia tampaknya memikirkan sesuatu, melihat ke samping di Mu Mengyao dan Zhong Wuxiao, ia menemukan bahwa mata kedua gadis itu sangat tenang. Shen Qingqiu datang ke sisi Mu Mengqi, dengan tenang, menurunkan suaranya, gadismu, apa yang ingin dilakukan Tan Yun, aku baru saja memberitahu lelaki tua itu. Tapi lelaki tua itu aku masih khawatir. Tan Yun menggunakan kekuatan 5 kekuatan jiwa janin itu negara. Bagaimana mereka bisa menjadi Qiu Yongchong dan lawan Guo Zhengshu? Mugel, tua, aku bukan orang luar, kau mengatakan yang sebenarnya, Tan Yun sangat kuat dalam tantangan lompatan. Mu Meng dicegah didengar. Dia melangkah maju, bibirnya bergerak diam-diam, seperti yang bisa dilihat dari bentuk mulutnya, katanya 5 kata, Tan Yun, realem ke-7. Ini 5 kata yang mengejutkan Shen Qingqiu. Shen Qingqiu terkejut, dan berkata di dalam hatinya, Tan Yun, putra ini, benar-benar mempesona. Sebelum persidangan, dia masih di tingkat ke-9 tahap kelahiran spiritual. Sebelum dia menambahkan waktu di menara ruang waktu Mustard, hanya 6 tahun dan 1 bulan, telah tumbuh ke titik ini. Anda harus tahu bahwa jika Anda ingin dipromosikan ke tingkat ke-7 dari ranah jiwa janin, biasanya, bahkan jika Anda minum pil dan memperbaiki jiwa musim semi setiap hari, kecepatan perbaikan pasti tidak secepat Tan Yun. Setelah kejutan, Shen Qingqiu mengerutkan kening dan berkata, gadismu, hanya ada lebih dari 800 orang yang kembali hidup-hidup sekarang. Apakah Anda tahu bagaimana orang lain meninggal? Mu Mengqi mengatakan dengan jujur, penatua yang hebat, Linghu Changkong dan Murongkun ingin membunuh murid-muridnya dan Tan Yun, Xiao, Sue Zian, dan Rongrong, tetapi mereka semua terbunuh oleh Tan Yun.
Meskipun kata-kata Mumeng ringan, mereka didengar oleh 13 tetua tidak jauh. 13 tetua memandang Tan Yun yang telah datang ke tahap pertempuran yang menentukan, dan hati mereka terkejut. 9 tetua yang pernah dekat dengan Guo Zhengshu, Cao Cheng, berteriak seperti guntur, "Tan Yun, dasar bajingan kecil yang gila, berhentilah untuk orang tua itu." Jawab orang tua itu, "Berapa banyak orang yang telah kamu bunuh di Meteorite Canyon?" Tan Yun tiba-tiba menoleh ke belakang, tinjunya berderit, dan matanya tertuju pada Cao Cheng. "Aku menghormatimu sebagai seorang yang lebih tua, tetapi di depan begitu banyak orang, kamu benar-benar mempermalukanku tanpa pandang bulu." "Itu benar, aku telah membunuh banyak orang. Untuk lebih spesifiknya, aku akan menunggumu mati di masa depan dan pergi ke neraka. Pergi dan cari tahu sendiri. Kamu berani berbicara dengan orang tua seperti ini, kamu mencari kematian." Cao Cheng sangat marah. "Murid itu hanya ingin mati, apa yang bisa kamu lakukan?" Suara Tan Yun rendah dan penampilannya menjadi sangat arogan. Dia mengulurkan jari dan menunjuk Cao Cheng. "Aku, Tan Yun, secara resmi mengeluarkan tantangan hidup dan mati untukmu. Kamu memiliki kemampuan untuk membunuhku dalam pertempuran yang menentukan. Kamu berani bertarung?" Suara Tan Yun mengguncang langit. Apakah Tan Yun gila? Mengapa dia menantang 9 tetua lagi? Apa yang gila? Bagiku, dia tahu dia akan mati di tangan para tetua penegak hukum dan 10 tetua Zhang. Sekarang dia hanya pura-pura dipaksa mati. Ya, Tan Yun tidak sombong, tapi sebelum dia mati, dia ingin berpura-pura dipaksa, hahaha. Tiba-tiba, ada suara tak tertahankan yang tak terhitung jumlahnya di antara jutaan murid. "Diam kalian semua, hal konyol!" Teriakan marah terdengar dari mulut Tan Yun. Segera, rambut Tan Yun bergerak tanpa angin, melepaskan keagungan 5 kali lipat dari alam jiwa janin, dan menghina orang banyak. Ratusan muridnya sendiri menyapu. "Apa? Tidak. Kakak Tan, hentikan. Meluangkan." Dalam sekejap, ratusan murid tampaknya membawa gunung besar, kaki mereka berderit, dan mereka memohon belas kasihan. "Ini pelajaran untukmu. Jika bukan karena sekte, sekarang aku akan membunuhmu." Ditemani oleh suara Tan Yun yang acuh tak acuh dan tanpa ampun, kaca. Saat darah ditembak, kaki ratusan murid, tidak mampu menahan tekanan Tan Yun, meledak terbuka, dan jatuh ke tanah dengan teriakan, suara. Adegan ini sangat mengejutkan hati murid-murid lain, dan bahkan semua orang di antara penonton tidak menyangka bahwa Tan Yun tidak akan ragu untuk bertindak. Kecuali Shen Qingqiu dan Mumeng, yang lain merasa lega saat memikirkannya. Menurut mereka, Tan Yun pasti akan mati jika dia melangkah ke pertempuran yang menentukan. Bagaimanapun, dia sudah mati. Jika dia mencoba mengajari orang-orang yang mempermalukannya, apalagi yang perlu dipermasalahkan. Diam untuk para tetua. Pada saat ini, suara Cao Cheng menggelegar, dan setelah menenangkan orang, dia menjentikkan jubahnya dan menghilang seketika. Dia muncul di panggung yang menentukan, menghadapi Guo Zhengshu dan Qiu Yongchong, dan mengepalkan tinjunya. "Saya akan melihat mereka berdua nanti dan memberi Tan Yun napas lega. Saat itu, saya ingin mendidiknya." "Iya." Qiu Yongchong memelototi Tan Yun setelah menjawab, "Bajingan kecil, bahkan jika kamu menggiling lagi, hari ini kamu harus berguling dan mati." Pada saat ini, memikirkan kematian Liu Rulong yang dicintainya, Qiu Yongchong benar-benar marah. Dia tidak peduli dengan identitasnya, dan kata-katanya adalah kata-kata umpatan yang tak tertahankan. "Qiu Yongchong, tanggal kematianmu ada di sini." Dengan suara penuh niat membunuh tanpa akhir, semua orang hanya melihat Tan Yun di bawah panggung pertempuran yang menentukan dan menghilang begitu saja. Pada saat berikutnya, Tan Yun, mengenakan jubah hijau, tiba-tiba muncul di atas panggung yang menentukan, dengan semburan udara di kaki kanannya, dan ketika ruang itu seperti riak air, kaki yang kejam menginjak kepala Qiu Yongchong seperti kilat. Lain-lain kecil, kecepatannya tidak lambat. Qiu Yongchong, dengan kepala gemuk dan telinga besar, memikirkan kematian kekasihnya. Tiba-tiba, dia mengangkat lengan kanannya, memutar cakarnya dengan jari-jarinya, dan menjerat jari-jarinya dengan kekuatan spiritual. "Pegang dengan kuat, aku akan meremas kakimu dulu, lalu perlahan-lahan membiarkanmu mati." Melihat adegan ini, Guo Zhengshu dan Cao Cheng banyak tertawa. Dalam pandangan mereka, Qiu Yongchong, berurusan dengan semut 5 lapis di alam jiwa janin itu mudah.
Tapi di adegan berikutnya, senyum keduanya tiba-tiba membeku di pipi mereka yang keriput. Babi mati, biarkan aku mati. Ditemani oleh suara rendah dan rumit, Tan Yun meledak dengan napas ketujuh dari alam jiwa janin, dan kaki kanannya menghantam kaki kanan Qiu Yongchong. Retakan, retakan, retakan. Tiba-tiba, tangan kanan Qiu Yongchong hancur, jari-jarinya yang terputus terbang, darah memercik, dan tulang retak terdengar satu demi satu. Tendangan Tan Yun yang sangat kuat, setelah meledakkan tangan kanan Qiu Yongchong, memanfaatkan situasi tersebut, menghancurkan seluruh lengan kanannya, dan langsung menginjak dada Qiu Yongchong. Tidak, 10 tetua menyelamatkanku. Qiu Yongchong tidak bisa mengelak, dan teriakan itu tiba-tiba berhenti, kaca. Kaki kanan Tan Yun jatuh dari langit, melakukan tendangan voli, dan terbanting ke bawah. Kaki yang cukup untuk menghancurkan senjata spiritual kelas menengah menyebabkan dada Qiu Yongchong runtuh, dan kemudian dadanya tercabik-cabik. Ledakan. Qiu Yongchong menyemburkan darah dan langsung mati dalam genangan darah. Dia tidak menyipitkan mata sama sekali, dengan ketakutan, kemarahan dan keengganan di matanya. Apa yang tidak mau dilakukan adalah dia mati terlalu ceroboh. Adegan di mana sesepuh penegak hukum dibunuh oleh Tan Yun menyebabkan lebih dari 1 juta murid, termasuk semua tetua, berdiri di tempat. Setelah keheningan singkat di antara kerumunan, semburan jeritan linglung meletus. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Penatua penegak hukum sebenarnya dibunuh oleh kakak senior Tan dengan satu gerakan. Iya, luar biasa. Kakak Tan, sebenarnya sangat kuat. Aku mengerti. Sebelum mencapai tahap yang menentukan, saudara Tan menghadapi 10 tetua dan sesepuh penegak hukum, dan dia hanya pura-pura takut. Petik 2. Petik 2. Ketika para murid gempar, selain Mu Mengli, Zhong Wuxiao, Sue Zian, dan Rong Rong, mereka masih tenang, dan bahkan 13 tetua termasuk Shen Qingqiu, yang berada dalam pertempuran yang menentukan, menyebabkan badai yang mengerikan, di hati mereka. Shen Qingqiu memandang Tan Yun di atas panggung, matanya yang berlumpur penuh dengan keterkejutan. Benar saja, seperti yang dikatakan gadismu, anak ini benar-benar lapisan ketujuh dari alam jiwa janin. 12 tetua lainnya, setelah melambat, tiba-tiba menyadari. Baru pada saat itulah Tan Yun menyembunyikan wilayahnya sebelumnya, membuat marah Qiu Yongchong dan Guo Zhengshu, dan kemudian dia menceritakan di mulutnya, mengirimkan pertempuran hidup dan mati kepada kedua tetua, dan semuanya adalah jalan buntu yang diatur dengan hati-hati oleh Tan Yun. Jebakan yang membuat Qiu Yongchong dan Guo Zhengshu mati. Pada titik ini, ke-12 tetua merasakan punggung mereka dingin, dan mata mereka menatap Tan Yun, mengungkapkan ketakutan yang tak bisa disembunyikan. Semua tetua berspekulasi bahwa Tan Yunding telah berlatih semacam teknik alam tersembunyi. Hal ini membuat dirinya dan orang lain tidak dapat melihat melalui alam aslinya, menyebabkan dia keliru percaya bahwa ia didasarkan pada kekuatan 5 kali lipat dari alam jiwa janin. Untuk Qiu Yongchong, Guo Zhengshu, Cao Cheng memulai pertempuran hidup dan mati. Pada saat yang sama, mereka tahu bahwa kemampuan Tan Yun untuk melompati tantangan di alam jiwa janin telah menimbulkan sensasi di seluruh pintu luar. Jika Tan Yun melancarkan pertempuran hidup dan mati melawan Qiu Yongchong, Guo Zhengshu, dan Cao Cheng dengan 7 kekuatan alam jiwa janin, ketiganya pasti tidak akan setuju. Memikirkan hal ini, mereka melihat tahap pertempuran yang menentukan dengan ekspresi yang berbeda. Cao Cheng, yang sama dengan Qiu Yongchong dan lapisan ke-8 dari alam jiwa janin, beberapa merasa bangga, beberapa menunjukkan simpati. Pada tahap yang menentukan, dengan senyum jenaka, Tan Yun fokus pada Cao Cheng dan Guo Zhengshu. Guo Zhengshu menyipitkan mata ke arah Tan Yun dengan ekspresi bermartabat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemarahan pihak lain yang bermain di antara tepuk tangan memenuhi dadanya, kamu bajingan kecil, kamu sangat berbahaya. Kamu memberi tahu kami pertempuran hidup dan mati, itu bukan kebocoran. 10 penatua benar. Cao Cheng, yang berusia sekitar 70 tahun, mundur ke arah Guo Zhengshu dengan ekspresi panik, memelototi Tan Yun, dan memberanikan diri, dasar licik, jika para tetua penegak hukum tidak ceroboh, bagaimana bisa kau membunuh begitu mudah? Bunuh saja, dia. Ada rasa dingin di sudut mulut Tan Yun, dan dia melirik Cao Cheng, hal-hal lama, ini awalnya dendam antara saya dan Qiu Yongchong dan Guo Zhengshu,
tetapi Anda melompat keluar tanpa sadar dan mempermalukan Lao Su di depan umum, apa sialan? Segera, Tan Yun mengarahkan pandangannya pada Guo Zhengshu, dan berkata dengan keras, kamu mengatakan aku berbahaya, atau apapun. Singkatnya, hari ini kamu mati. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Setelah aku menyelesaikan hal lama Cao terlebih dahulu, akun kita akan diselesaikan secara perlahan. Langkah Dewa Hongmeng. Sosok Tan Yun di tempat yang sama melintas, seperti hantu yang langsung melintasi jarak 200 kaki, muncul di depan Cao Cheng, dan Huoran meninju dadanya. Kecepatan Tan Yun begitu cepat sehingga Cao Cheng, yang memiliki 8 tingkat ranah jiwa janin, tidak bisa mengelak, dan dipukul di dada. Retakan. Tidak. Suara retak tulang yang jernih ditelan oleh jeritan Cao Cheng sebelum kematiannya. Tubuh Cao Cheng terkoyak di bawah tinju Tan Yun. Di kabut berdarah, ada potongan-potongan mayat. Wow! Sangat cepat, sangat kuat. Melihat adegan ini, hati Guo Zhengshu bergetar. Jika Anda sendiri, akan sulit untuk membunuh 9 tetua dengan mudah. Tiba-tiba, kelicikan yang tak terlihat melintas di mata Guo Zhengshu, dan dia berbalik dan melarikan diri ke tahap yang menentukan. Penatua tahu bahwa dia bukan lawan Tan Yun, jadi dia akan melarikan diri dari tahap yang menentukan sekarang. Dia lebih suka dieksekusi oleh aturan daripada dibocah lelaki yang tak tahu malu ini. Tangan bajingan itu. Aku ingin kabur sekarang. Tan Yun mendengus, kakinya tiba-tiba menginjak, dan tahap yang menentukan gemetar, seluruh tubuhnya berputar, dan dia menembak ke arah punggungnya dengan kecepatan 2 kali lipat dari Guo Zhengshu. 300 kaki. 200 kaki, 100 kaki. Ketika Tan Yun kurang dari 50 kaki dari Guo Zhengshu yang tua dan licik tiba-tiba berhenti melarikan diri. Dia tiba-tiba berbalik, tangannya yang kurus, saat dia buru-buru mendorong ke arah Tan Yun, kekuatan 2 ember tanah coklat tebal tiba-tiba mengalir keluar dari telapak tangannya, langsung menyebar, menelan Tan Yun. Akibatnya, pasir dan debu di panggung pertempuran besar yang menentukan menutupi langit dan matahari, menghalangi pandangan semua orang. Anak Tan Yun, kamu ingin berurusan dengan lelaki tua itu, kamu masih sangat lembut. Guo Zhengshu sangat galak, dan berkata dengan senyum menyeringai seperti Hongzong, pemenjaraan kayu. Dengan tangan di dadanya dan berputar perlahan, gelombang kekuatan kayu hijau dengan lengan tebal muncul entah dari mana, seperti ular piton hijau, melesat ke debu yang menutupi langit dan matahari seperti kilat, menyebarkan gigi dan cakar menari. Membungkus lengan, kaki, dan bahkan seluruh tubuhnya Tan Yun. Tan Yun hati-hati. Di antara penonton, Mu Mengki kehilangan sosok Tan Yun di depan matanya, berteriak cemas. Zhong Wu Xiaoxiang mengepalkan tinjunya dengan erat, dan warna khawatir di matanya yang indah tidak terhalang. Lebih dari 1 juta murid luar menyaksikan pemandangan mengejutkan dari debu yang bergulir di panggung pertempuran yang menentukan. Setelah mereka lega, mereka diam-diam berkata kepada 10 tetua. Jelas bahwa mereka berpura-pura melarikan diri untuk hidup mereka. Ketika Tan Yun mengejarnya, dia akan mengendurkan kewaspadaannya. Kemudian pilih untuk menyerang balik. Para murid membuka mata hari ini, pertama kali menyaksikan Tan Yun menyembunyikan kekuatannya dan berhasil menggoda ketiga tetua untuk bertarung. Sekarang, melihat 10 tetua yang licik dengan matanya sendiri, dia datang untuk memancing musuh ke dalam, dan guntur menyerang balik. Tan Yun dan 10 tetua berada dalam konfrontasi hidup dan mati, tidak hanya benturan kekuatan, tetapi juga pertarungan pikiran dan strategi. Pada saat ini, bintang yang sedang naik daun dengan tegas melawan penatua sekte luar, menghadapi duel hidup dan mati ini, semua orang menahan napas dan menonton dengan seluruh perhatian mereka. Pada tahap yang menentukan, rambut putih Guo Zhengshu terbang, dengan bayangan yang berat, terbang setinggi lebih dari 100 meter di langit, dan di antara alam semesta yang bersinar dan cincin, sebuah senjata spiritual panjang muncul dari ketiadaan. Guo Zhengshu memegang pisau panjang dengan ekspresi serius, dan kekuatan emas yang melonjak di tubuhnya mengalir deras ke pisau panjang itu. Pada saat itu, pedang emas dari pisau panjang itu berkembang. Kekuatan emas menghancurkan gunung, pedang memotong alam semesta. Dengan desahan perubahan yang dalam, segera, Guo Zhengshu menghadapi Tan Yun, yang diikat dan dipenjarakan oleh kekuatan kayu seperti ular sanca hijau, menukik ke dalam debu. Saat dia menyelam ke dalam kehampaan,
lengan kanan Guo Zhengshu yang memegang pedang menari-nari secara misterius. Ketika lengan kanan terhenti, dia mengangkat cahaya pedang emas sepanjang 50 kaki, dan menebas ke arah Tan Yun dengan kaget. Cahaya bilah tampaknya mengandung kekuatan besar untuk menghancurkan dunia. Debu memenuhi wajah Tan Yun, tapi tidak bisa menyembunyikan tatapan menghinanya. Dia berhenti dan berdiri dengan kepala terkulai, membiarkan lusinan kekuatan kayu seperti ular sanca hijau untuk mengurung dan menjerat tanpa dipindahkan. Orang tua itu ingin membalaskan dendam putraku yang sudah mati, dasar binatang kecil pemberani, matilah. Guo Zhengshu menukik ke pasir yang bergulir dengan cahaya pedang yang tercengang. Debu yang dia ubah dengan menggunakan kekuatan bumi dapat menghalangi penglihatan orang lain, tetapi setelah dia masuk, penglihatannya tidak terpengaruh sama sekali. Di pasir yang remang-remang, Tan Yun tiba-tiba merasakan kejutan ruang. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, tetapi cahaya pedang emas menelannya, samar-samar terlihat, di atas cahaya pedang, wajah tua pembunuh muncul. Dihadapkan dengan cahaya pedang yang tiba-tiba, Tan Yun berteriak, hancurkan aku. Tan Yun sangat terkejut, dan tiba-tiba, puluhan helai kayu yang sekeras senjata spiritual kelas menengah hancur. Tan Yunang memandang Guo Zhengshu, dan dua lampu merah misterius muncul di matanya. Keluarkan murid Dewa Hongmeng. Ini adalah. Saat Guo Zhengshu di udara rendah menatap Tan Yun, teriakan itu tiba-tiba berhenti, dan rasa pusing yang kuat melanda pikirannya, dan dia segera mengarahkan kepalanya ke arah Tan Yun. Selama musim gugur, cahaya pedang emas dengan cepat runtuh, dan pisau panjang senjata roh yang redup dan tumpul terlepas dari tangan kanan Guo Zhengshu dan jatuh ke arah Tan Yun. Setelah Guo Zhengshu koma, pasir dan debu yang menutupi platform pertempuran yang menentukan mulai perlahan menghilang antara langit dan bumi. Wow! Tan Yun menginjak tanah, tubuhnya melayang ke langit seperti bola meriam, dan setelah mengulurkan tangan untuk menangkap pisau panjang yang jatuh, dia menyapu Guo Zhengshu yang jatuh. Pompa engah-engah. Pergelangan tangan Tan Yun berputar, 4 lampu bilah tajam, dengan 4 semburan darah, dengan cepat memotong anggota tubuh Guo Zhengshu, dan setelah memotong otot tangan dan paha belakang, dia mengangkat kendali Hongmeng Sentong. Pada saat ini, semua orang menatap panggung pertempuran yang menentukan di mana pasir secara bertahap menghilang. Tiba-tiba, suara panik yang lama dan menyakitkan datang dari tahap pertempuran yang menentukan, merobek langit. Itu suara 10 tetua. Yah, itu. Apakah 10 tetua kalah? Di antara penonton, Shen Qingqiu dan 13 tetua lainnya dari pintu luar tiba-tiba terkejut. Mereka tidak menggunakan indera spiritual mereka untuk melihat apa yang terjadi di bawah pasir dan debu. Bukannya mereka tidak mau, tapi ada yang takut. Saya takut Tan Yun akan membalas dendam ketika dia mengintip melalui indera spiritualnya. Semua orang tahu bahwa itu adalah semacam perilaku provokatif di antara para beku yang sangat tidak sopan satu sama lain untuk memata-matai orang lain dengan perasaan spiritual. Jika jiwa lawan yang dimata-matai jauh lebih kuat dari miliknya, maka begitu lawan menggunakan indera spiritualnya untuk mengikuti indera spiritual yang dimata-matai, dia bisa menyerang jiwanya sendiri. Oleh karena itu, semua orang yang hadir tidak menggunakan indera spiritual mereka untuk mengintip. Mu Mengqi dan Zhong Wu Xiao tidak perlu mengorek kesadaran spiritual karena alasan sederhana. Meskipun putri kedua khawatir tentang Tan Yun, dia masih percaya bahwa Tan Yun dengan 7 jiwa janin sudah cukup untuk mengatasi Guo Zhengshu, dengan 9 jiwa janin. Ketika debu di panggung yang menentukan menghilang, Tan Yun berdiri dengan bangga di depan semua orang. Di bawah kakinya, Guo Zhengshu, yang terus berguling-guling. Meskipun semua orang menebak bahwa Guo Zhengshu dikalahkan dari teriakan para talenta, ketika Guo Zhengshu, yang telah memotong paha belakang dan paha belakang, muncul di bidang penglihatan, semua orang masih tidak bisa mempercayainya. Terutama lebih dari 1 juta murid luar yang mau tidak mau membuat suara pasang surut. 10 tetua benar-benar kalah. 10 tetua ada di hatiku, tetapi maha kuasa. Sulit dipercaya. Tanpa diduga, kakak senior Tan sudah sangat kuat. Iya, saudara Tan pasti berada di ngarai meteorit dan mendapat peluang besar, jika tidak, itu tidak akan begitu kuat. Kamu bilang kakak Tan, kualifikasi apa yang dimilikinya? Ini untuk mengatakan, itu harus menjadi kualifikasi terbaik. Jika saya dipromosikan ke alam jiwa janin dan memiliki kakak senior Tan sebaik ini, maka itu akan baik-baik saja.
Petik 2. Pada saat ini, para murid sekte luar memandang Tan Yun, dan beberapa berbicara, beberapa disembah. Sen Qiu sangat bersemangat, dan merasa bersyukur atas pertumbuhan Tan Yun hari ini. Di sisi lain, 12 penatua lainnya terlihat berbeda dan tidak tahu harus berpikir apa. Namun, beberapa penatua yang biasanya melihat Sen Qiu kesal, mereka diam-diam mencibir. Bagaimana jika Tan Yun melawan langit? Dia sangat bersalah sehingga dia bahkan berani membunuh Murong Kun dan Linghu Changkong. Setelah memasuki pintu dalam, dia hanya bisa mati di bawah kemarahan tetua kedua dari baris pertama jiwa binatang dan kepala tetua dari baris pertama suci, jiwa. Platform pertempuran yang menentukan. Ketika semua orang berbisik dan berpikir, Tan Yun bergerak dan berjalan menuju Guo Zhengshu dengan tatapan kosong. Memikirkan masa lalu, saya dipermalukan oleh Guo Zhengshu dengan 3 tamparan di wajah dalam tampilan penuh, dan kemudian hampir mati. Kemarahan Tan Yun memenuhi dadanya. Orang tua itu tidak didamaikan, orang tua itu tidak didamaikan. Orang tua itu adalah ranah jiwa 9 yang bermartabat, bagaimana dia bisa kalah darimu? Guo Zhengshu, berbaring telentang, gemetar dan menggeliat, perlahan mundur ke belakang. Saat tubuhnya terpelintir, dia terputus dari anggota badan otot tangan dan paha belakang, dan diseret dengan lembut di atas panggung, meninggalkan 4 noda darah yang mengejutkan. Hal-hal lama, sekarang saatnya untuk menyelesaikan keseimbangan di antara kita. Senyum kejam muncul di sudut mulut Tan Yun, dan dia masih berjalan perlahan dan perlahan. Tan Yun, dasar bajingan, aku tidak akan membiarkanmu melakukan apa yang kamu inginkan. Guo Zhengshu mengutuk, di antara jari-jarinya, pedang terbang, senjata spiritual kelas menengah, melesat keluar, dan kemudian memotong leher Guo Zhengshu. Bagaimana Tan Yun bisa membiarkannya sukses sendiri? Wow, Tan Yunjing seperti gunung Tai, bergerak seperti kilat, dan dengan kilatan sosoknya, dia datang ke 3 Zhang Wei Guo Zhengshu, mengulurkan tangan kanannya, dan meraih pedang terbang yang dipotong ke arah leher Guo Zhengshu. Oh tidak! Pada saat berikutnya, Guo Zhengshu mengeluarkan ratapan menyeramkan, hanya untuk melihat tangan Tan Yun naik dan turun, cahaya pedang memotong tangan kanan Guo Zhengshu yang mengenakan cincin Qiankun. Tan Yun, kamu tidak boleh mati. Guo Zhengshu meraung dengan suara serak, orang tua itu akan menunggumu di neraka. Dasar bajingan kecil membunuh Murong Kun dan Linghu Changkong. Tidak lama lagi kamu akan mati di pintu dalam. Orang tua itu bahkan lebih buruk. Tan Yun masih tanpa ekspresi, ekspresinya tenang dan mengerikan, dia dengan keras menusukkan pisau panjang ke kaki kiri Guo Zhengshu dengan tangan kirinya. Segera, Tan Yun membungkuk dan menjambak rambut Guo Zhengshu dengan tangan kirinya, menariknya ke atas, dan berkata dengan suara rendah, jangan khawatir, kamu tidak sabar menunggu hari aku mati di neraka. Begitu suara itu jatuh, Tan Yun mengendalikan kekuatannya, melambaikan tangan kanannya, membungkuk ke kiri dan ke kanan, dan menggambar wajah tua Guo Zhengshu dengan berat. Papa. Sebuah tamparan keras datang ke telinga semua orang yang hadir, Guo Zhengshu mengerang kesakitan, tak bisa dikenali, dengan pemukulan Tan Yun, gumpalan darah memenuhi sudut mulutnya. Setiap gigi juga muncul.